Sekarang pembahasan tentang salat. Wa hiya lughatan, salat menurut bahasa itu ad-du'a, doa. Ad-du'a bi khair. Doa untuk memohon kebaikan. As-shalah, salat menurut bahasa doa bi khair, doa untuk minta kebaikan. Memangnya ada doa untuk minta enggak baik Pak Ustaz? Ada. Mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia cepat stroke. Bukan itu. Doa minta kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan. Makanya dalam salat itu, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa minta kebaikan. Salat adalah doa, tapi doa bukan salat. Nah ini, jangan nanti setelah ngaji, apa itu salat? Doa. Besok Senin masuk kantor, hayya 'alas shalah, semua orang pergi ke masjid, dia berdoa. Kok enggak ke masjid? Kata Ustaz Somad, salat adalah doa. Doa bukan salat. Salat adalah doa. Nanti makanya ada menurut istilah. Wa syar'an, menurut syariat Islam, apa itu salat? Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Ghaliban, biasanya. Muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aqwalun, ucapan. Apa maksud ucapan? Ada bacaannya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu makna aqwalun. Af'alun, ada perbuatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ada ucapan, ada perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Fadahalat salatul akhras, masuk di dalamnya salat orang bisu. Maaf, tunawicara, saudara kita yang dimuliakan Allah. Mereka ini adalah orang-orang mulia karena tak ada dosa lidahnya. Mereka salatnya diterima Allah karena dia ada gerakan. Lalu bacaannya dalam hati. Wa man lam yulzimhu illa ijra'uha ala qalbih. Orang-orang yang melaksanakan salat tapi hanya dalam hati bacaannya, gerakannya ada. Allahu Akbar. Ada yang gerakannya kelihatan tapi bacaannya enggak. Nah, ini saudara kita yang tunawicara. Ada yang gerakannya pun enggak kelihatan. Nah, inilah saudara kita yang di ruang ICU terbaring, mulutnya nggak bisa karena dipasang selang banyak, gerakan pun nggak ada, hanya gerak mata saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat isyarat namanya. Idz la tasqutu madamal aqlu mawjudan. Kewajiban salat tidak gugur selama akalnya ada. Lidahnya nggak bisa bicara, tetap wajib. Badannya nggak bisa bergerak, tetap wajib. Uniknya, lidahnya bisa bicara, badannya bisa bergerak, enggak wajib. Kenapa? Akalnya enggak ada. Jadi kalau ada di komplek perumahan Bapak Ibu semuanya ke masjid, dia enggak, berarti akalnya tak ada. Nah, oleh sebab itu maka rufi'al qalam, penanya terangkat. Ini pena mencatat, segala amalmu dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala ucapan dicatat, tapi ada yang penanya terangkat, tidak dicatat. Siapa itu? Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tiga berbeda, anak kecil, orang gila, orang tidur, tapi substansinya sama. Apa dia? Akal. Makanya syarat wajib sholat itu baligh berakal. Baligh berakal.
wa wujubu tarkiha au qat'iha li nahwi inqadhi ghariqin. Wajib meninggalkan salat. Loh, wajib meninggalkan salat? Ya. Kenapa? Untuk menyelamatkan orang tenggelam. Suatu hari camping, anak-anak, adik-adik pramuka outbound pergi ke bukit, buat kemah di samping danau. Allahu Akbar, rakaat pertama. Baru baca iftitah, tiba-tiba nggak tahu datang dari mana orang lari masuk ke tengah danau, minta tolong, tolong. 4 rakaat lagi, matilah. Oleh sebab itu maka berhenti salat. Wujubu tarkiha, wajib ditinggalkan salat. Salah satu dari makmum ada yang berenang ke sana. Berenang salah satu makmum, rupanya dia pun tak pandai juga berenang, tenggelam juga dia. Maka mesti ada yang menyelamatkan. Au qat'iha, atau menghentikan salat. Allahu Akbar. Menghentikan salat sejenak, nanti sambung lagi. Yang tadi memutuskan salat. Au tajhizi mayitin, atau menyiapkan mayat, menyelenggarakan mayat. Kita punya 4 fardu kifayah: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Ada mayat yang dikhawatirkan karena ini habis diangkat dari tanah, dari air tenggelam, ususnya ini mau meledak, maka harus segera. Khifa infijarihi, khawatir mayat ini pecah. Uzrun fil ikhraji anil waqti, ada keringanan keluar dari waktu. Idh tawaqqafa dzalika alaih, karena sebab-sebab. La fi mutlaqit tarki, tapi tidak mutlak boleh ditinggalkan tanpa sebab. Siapa yang meninggalkan salat tanpa sebab, man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Dah selesai. Selanjutnya wa asluha, asal kata salat itu salatun fa'alatun bi fatahatin, fa'alatun wala muha waw. Salatun fa'alatun lamuha waw. Solawatun fa'alatun, fa'ala, solawa, lamuha waw, lamnya waw. Nah, itu dia maksudnya, lamnya itu waw. Solawatun fa'alatun. Waqtara ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama muhaqqiq memilih pendapat annaha ma'khudhatun minas shalah, asal kata salat itu diambil dari kata salat. Salat fa'alatun dari kata salat. Salat, apa arti salat? Kamu tadi di mana? Salat. Apa itu salat? Doa. Asal kata salat itu apa? Salat, irqun, urat, muttasilun bizahri, urat yang menempel di tulang belakang. Yaftariqu min inda ajabiz zanabi, urat dari pangkal tengkuk ini ada bulat, terus ke bawah sampai ke ajabiz zanabi, bercabang dia di ajabiz zanabi. Ajabiz zanabi itu yang dikatakan Nabi SAW, kulla ibni Adam ta'kuluhul ardu, seluruh badan anak Adam ini, anak Adam ini maksudnya anak cucu keturunan Adam, manusia. Kulla ibni Adam ta'kuluhul ardu, semua badan manusia ini dimakan tanah, illa ajabaz zanabi, kecuali ujung tulang ekor. Hadisnya hadis sahih dalam Sunan Abi Daud. Makanya ada seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Mana itu bukti?
Datanglah ulama dari Azhar. Ini hadis ini coba baca. Semua manusia ini dimakan tanah kecuali satu, ujung tulang ekor. Pergi tanya dokter rumah sakit. Tanya dokter rumah sakit, Pak dokter, betul orang mati itu ujung tulang ekornya nggak hancur? Kata dokter, betul. Makanya kalau ada gali-gali tanah dekat pekuburan, dapat tulang sebesar ini, ujung tulang ekornya tak hancur. Ketika penggalian PLTA Koto Panjang, berapa kecamatan habis dipindahkan, sebagian kubur dipindahkan. Ketika digali, ternyata ada yang umur 50 tahun, ada yang 100 tahun, tulang itu hancur semua. Rambut hancur, gigi hancur, tulang hancur. Ada satu yang tak hancur. Apa dia? Ajibuz zanab. Minha turkabu. Dari ujung tulang ekor itulah nanti akan bangkit lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dari ujung ajabuz zanab itulah bangkit lagi. Manusia ini akan tegak berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada urat yang menempel di tulang belakang ini sampai ke bawah ujung tulang ekor, bercabang dua, beribu maaf, bercabang dua sampai ke pantat. Di situ bercabang duanya. Yaftariqu min inda ajabiz zanab wa yamtaddu minhu irqani. Dari mulai ujung tulang ekor itu bercabang menjadi dua urat. Urat kiri, urat kanan. Fi kulli warikin irkun. Dalam satu pantat ada satu urat. Kiri satu urat, kanan satu urat. Yuqalu lahuma silwan, dua urat. Silwan, dua urat. Pakai shot, silwan, dua urat. Siapa nama kau? Silwan, dua urat. pakai shot. Kalau pakai silwan artinya ketenangan, penghalau kerisauan. Fa idza raka'al musalli, ketika orang sedang ruku, Allahu akbar, inhana salahu wa taharraka, maka urat yang menempel di tulang belakang sampai ke ujung tulang belakang sampai ke dua kiri kanan itu ikut menunduk dan bergerak. Satu-satunya ibadah yang itu terjadi. Pada puasa tidak, pada haji tidak, pada syahadat tidak, pada zakat tidak, hanya terjadi pada salat. Wa minhu summiya sani khailis sibaqi musallian. Kalau ada dua kuda yang sedang berpacu lomba lari, maka kuda pengiring ini disebut musalli. Seperti dua urat kiri, urat kanan di ujung tadi bergandeng, begitu juga dengan dua penunggang kuda yang berpacu. Li'annahu ya'ti ma'asalas sabiq, karena dia berlomba berdua, seolah-olah sama seperti urat tadi itu. Wa ulima mimma marra, dari ini dapat diketahui annaha bi ma'na doa, dari ini dapat diketahui bahwa arti solat itu adalah doa, hakikatan lughawiyatan, menurut hakikat bahasa. Solat itu doa. Majazun, sedangkan solat itu menurut makna kias urfi, makna biasanya, alaqatuhu tasbihud da'i fi takhassu'ihi wa raghbatihi bil musalli. Orang yang berdoa itu dalam khusyuknya, orang yang berdoa itu dalam khusyuknya, dalam pengharapannya, disamakan dengan tulang belakang, disamakan dengan urat pada tulang belakang yang mengikut, urat tulang belakang yang menunduk, urat tulang belakang yang mengikut, urat tulang belakang yang tidak melawan. Begitulah orang sholat. Jadi dua makna sholat itu. Secara bahasa doa, sedangkan menurut makna kiasan seperti urat tulang belakang yang sampai ke belakang. Dan tiga makna. Pertama, menurut bahasa sholat itu adalah doa. Yang kedua, menurut makna kiasan, dikiaskan kepada urat pada tulang belakang. Yang ketiga adalah menurut syariat Islam, sholat itu adalah ucapan, perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Habis masalah sholat. Masuk tentang zakat. Subscribe